Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut pertemuan minggu ketiga ini dengan materi ruang lingkup penelitian pendidikan kimia. Dalam video sebelumnya saya sudah membahas ulasan mengenai pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua terkait forum diskusi 1 dan diskusi 2. Nah, mudah-mudahan dari video yang sebelumnya sudah saya sharekan, Anda bisa memperbaiki lagi forum diskusi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, terutama di judul pertanyaan itu diperbaiki supaya memberikan informasi yang mudah ditemukan. Saya share screen dulu terkait dengan materi yang akan dijelaskan hari ini. Ya, tujuan dari Anda memahami ruang lingkup penelitian pendidikan kimia ini agar Anda mendapatkan wawasan bagaimana roadmap penelitian pendidikan kimia yang sudah pernah dilaksanakan, sehingga nanti ini akan menjadi sebuah peta jalan bagi Anda untuk menghasilkan rencana-rencana penelitian bagi tugas akhir Anda. Saya lanjut dulu ya. Oke. Nah, sebetulnya apa yang dimaksud dengan penelitian pendidikan IPA atau penelitian pendidikan kimia? Kimia itu adalah salah satu dari bidang studi IPA. Kita perlu tahu ruang lingkup penelitiannya itu di mana. Saya kaji ulang lagi tentang apa itu yang dimaksud dengan penelitian pendidikan. Jadi penelitian pendidikan ini merupakan suatu proses penyelidikan yang secara sistematis, cermat, dan mendalam untuk menjawab masalah pendidikan. Ya, diharapkan nanti hasil penelitian itu akan berkontribusi secara praktis, ya, memperbaiki mutu kualitas pendidikan, mutu atau kualitas pendidikan kimia di Indonesia, khususnya umumnya atau khususnya adalah untuk memperbaiki di lingkungan kita sendiri. Selain itu juga, selain secara praktis juga akan berkontribusi pada pengembangan secara teoritis. Apa saja yang perlu dikaji dari masalah pendidikan ini? Ada ruang lingkup makro dan ruang lingkup mikro. Nah, kita lebih berfokus pada ruang lingkup mikro, yaitu yang berkaitan dengan kelas, kehidupan di kelas. Kehidupan di kelas itu kan ada guru, ada siswa, ada proses belajar mengajar, bagaimana penggunaan media, bagaimana pendekatan yang digunakan, metode, dan lain-lain. Sedangkan materi subjeknya tentu saja karena kita berada dalam bidang studi kimia, maka lebih fokus pada kimia. Oke, saya lanjut. Lalu untuk apa kita meneliti? Jawabannya jangan, oh ya untuk menyelesaikan tugas akhir. Itu jawaban yang sangat pragmatis ya. Tetapi penelitian ini sebetulnya ada maksud-maksud yang tentu secara filosofis akan menjadi dorongan bagi seseorang peneliti. Secara keseluruhan ini bisa dibagi menjadi 4 bagian ya, walaupun nanti mungkin motif seseorang untuk meneliti bisa bermacam-macam. Pertama, verification theory. Jadi membuktikan berlakunya atau kebenaran suatu teori atau suatu generalisasi atau suatu prinsip. Jadi misalkan ada sebuah teori besar. Teori ini ingin dibuktikan apakah juga berlaku untuk di konteks di Indonesia, misalkan teorinya dikeluarkan oleh orang luar negeri, misalkan oleh orang Amerika. Bisa saja kita membuat suatu penelitian untuk melihatnya di konteks Indonesia, ya, membuktikan. Nah, itu kalau berarti seperti itu, membuktikan apakah berlaku teori atau tidak. Kalau verification teori berkaitan dengan
subjek keilmuan kita kimia, sebetulnya apa yang berlaku di luar negeri, di laboratorium di negara A, tentu harus juga berlaku di konteks di kita. Ya. Nah, ada juga yang penelitian yang ditujukan untuk generation theory, yaitu menurunkan atau menghasilkan suatu teori baru atau mengembangkan teori yang sudah ada. Bisa juga, nah ini application theory. Kita terima teori-teori itu dan kita anggap tidak usah dibuktikan lagi, maka kita langsung saja aplikasikan teori itu. Ya, jadi from theory into practice. Atau untuk mendapatkan atau untuk meneliti menghasilkan produk inovatif, ya, yang menghasilkan produk inovatif. Nah, bagi penelitian yang verification theory dan generation theory ini membutuhkan betul-betul sumber daya yang betul-betul dikontrol, ya, jadi tersistematika dengan baik. Sehingga untuk penelitian-penelitian yang dilakukan secara singkat, sebagaimana tugas akhir yang Anda lakukan, karena kalau tugas akhir itu ketika penelitian dilakukannya itu tidak akan lebih dari 3 atau 4 bulan, karena mengingat waktu, ketersediaan waktu untuk kelulusan, ya. Nggak mungkin Anda meneliti sampai bertahun-tahun, ya. Karena itu untuk penelitian S1, itu untuk verification teori dan generation teori itu tidak dianjurkan. Lebih baik masuknya di application teori dan menghasilkan produk inovatif seperti itu, ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana Anda lebih fokus di application teori atau di produk-produk inovatif. Nah, tujuan dari meneliti inilah yang kemudian menentukan metode dan desain yang dipilih. Apakah itu mau pakai pendekatan kualitatif, mau pakai pendekatan kuantitatif, atau mix kualitatif kuantitatif, atau R&D, ya, R&D research and development, ataukah design based research. Nah, tujuan dari penelitian itulah nanti yang akan menghasilkan atau yang membuat kita memilih metode yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Oke. Sebelumnya di INAUS ada yang bertanya, manakah yang lebih baik antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif? Antara keduanya tidak ada yang lebih baik ataupun tidak ada yang lebih buruk. Jadi jenis-jenis penelitian yang dilakukan itu bukan untuk kita banding-bandingkan mana yang baik, pendekatan yang baik, mana pendekatan yang buruk. Karena bukan itu intinya dari suatu penelitian. Kita harus punya permasalahan yang akan diteliti. Nah, berdasarkan permasalahan yang diteliti inilah, ya, dan nanti produk akhir atau produk keluaran apa, output apa yang ingin kita hasilkan, maka inilah yang menentukan desain penelitiannya, metode penelitiannya, bagaimana langkah-langkahnya yang dilakukan. Ketepatan pemilihan metode untuk menjawab sebuah rumusan masalah, maka itulah yang menyebabkan penelitian itu baik. Jadi bukan, oh kalau penelitian menggunakan eksperimen jauh lebih baik ketimbang dengan penelitian korelasional, misalkan, tidak begitu, ya. Jadi tidak ada yang lebih baik dari setiap klasifikasi dari metode penelitian itu. Yang ada adalah apakah tepat tidak untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan oleh si peneliti. Baiklah, kita lanjut ke apa saja sih produk penelitian pendidikan yang diharapkan. Tentu saja produknya itu berupa pengetahuan baru. Dengan pengetahuan baru itu fenomena pendidikan, ya, dapat dimengerti. Jadi kalau ada permasalahan praktis pendidikan, terutama di dalam skup mikro, itu dengan dipecahkan melalui penelitian, maka ini menjadi sebuah pengetahuan baru yang akan disaring itu dalam bentuk tulisan.
Kemudian bisa juga menghasilkan produk yang inovatif. Ya. Bisa berupa bahan ajar, media pembelajaran, instrumen penilaian, dan sebagainya ya, lembar kerja gitu ya. Kemudian produk sebuah penelitian tidak hanya berhenti pada tulisan yang kemudian tulisan itu hanya disimpan di perpustakaan ya. Dulu-dulu skripsi cukup simpan di perpustakaan, sudah gitu selesai. Sekarang 5 tahun terakhir ini kita selalu menggiatkan bagaimana mendorong mahasiswa produk dari skripsinya itu dibuat tulisan dalam bentuk artikel ilmiah, kemudian dipublikasikan ya. Dipublikasikan baik itu melalui seminar, melalui jurnal ilmiah ya. Nah, atau dalam bentuk proceeding nanti kalau dari hasil seminar, baik yang skalanya nasional maupun internasional. Nah, jadi proses dan hasil penelitian ini sebagai laporan penelitian itu tidak hanya disimpan dalam bentuk cetak di perpustakaan. Zaman sekarang orang mencari sumber-sumber bacaan tidak secara fisik datang ke perpustakaan untuk baca skripsi, tetapi sekarang sudah disediakan wadahnya secara digital. Kalau di UIN itu pakai digital library-nya UIN. Jadi semua hasil penelitian, baik itu penelitian mahasiswa maupun penelitian dosen, itu akan diupload di sana. Sehingga yang mengetahui penelitian Anda bukan orang yang datang ke perpustakaan saja ke UIN, tetapi bisa seluruh orang yang bisa mengakses digilib UIN tersebut. Jadi penelitian Anda kalau di-upload ya, dipublikasikan secara digital melalui website Digilib Digital Library, nanti orang di mana-mana bisa baca ya. Oke, dan susah payah Anda ketika Anda penelitian itu akan terbayarkan. Jadi kalau nanti orang searching nama Anda itu akan bisa masuk ke sana, ke digital library. Oh, ternyata Anda sudah punya hasil karya ini. Jadi kalau jangan sampai begini, nama Anda kalau diketik di bilah Google itu, di Google, di bilahnya ketika diketik searching, hanya masuk ke medsos, di IG, di Twitter, atau di Facebook. Tapi bisa masuk ke sana gitu ya. Jadi inilah rekaman jejak elektronik yang tidak akan akan terus bisa diakses oleh orang lain. Oke. Kemudian kita lihat sekarang bagaimana ruang lingkupnya ya, ruang lingkup dari penelitian pendidikan kimia atau ranah penelitian pendidikan kimia. Ranah penelitian pendidikan kimia ini hanya meringkas saja dari berbagai subjek-subjek penelitian atau dari berbagai permasalahan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Di dalam buku saya yang sudah saya share tentang model-model penelitian pendidikan kimia, itu di bab 6 dibahas cukup panjang lebar bagaimana peta penelitian pendidikan kimia ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini bahwa penelitian pendidikan kimia itu bisa berkaitan dengan penganalisisan atau mendiagnosis. Jadi permasalahannya itu tentang menganalisis atau mendiagnosis. Atau permasalahannya berkaitan dengan mengaplikasikan sesuatu ya. Atau permasalahannya berkaitan dengan pengembangan produk. Ya. Tentu pengembangan produk yang inovatif. Apa saja yang dianalisis? Kontennya bisa berupa menganalisis konsepsi, miskonsepsi siswa, ya, kemudian berkaitan dengan pembelajaran, buku teks, perangkat pembelajaran. Kemudian kalau aplikasi yang mengaplikasikan di kelas itu bisa berupa penerapan model pembelajaran, penerapan media, ya, yang tentunya ini ditujukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Kemudian kalau tadi dianalisis misalkan sudah diidentifikasi
oh ada miskonsepsi ya, kemudian didiagnosis ternyata siswanya itu mempunyai kelemahan dalam pemecahan masalah, maka fase kedua setelah menganalisis adalah mengaplikasikan atau menerapkan bagaimana caranya meremediasi miskonsepsi tersebut. Nah, yang berikutnya adalah pengembangan produk. Jadi pengembangan produk ini banyak dilakukan, yaitu pengembangan produk dari pembelajaran yang inovatif, bisa pengembangan media pembelajaran yang tidak berbasis ICT, ya, media pembelajaran yang menggunakan misalkan papan permainan, monopoli, ada yang sudah mengembangkan media dalam bentuk kit gitu ya. Jadi langsung alatnya ada atau dalam bentuk berbasis ICT. Demikian juga dengan bahan pembelajaran dan perangkat penilaian ya. Nah, ranah penelitian pendidikan kimia ini menjadi alternatif-alternatif yang bisa dikembangkan di dalam penelitian pendidikan kimia. Nanti Anda akan mendapatkan gambaran terkini setelah menganalisis setelah menganalisis jurnal internasional yang kami tugaskan ya. Jadi nanti Anda harus identifikasi di jurnal yang Anda kaji itu di manakah permasalahan penelitian dari jurnal yang dikaji itu di mana letaknya dalam dalam peta penelitian ini. Apakah berada pada ranah analisis diagnosis, apakah ada di ranahnya aplikasi, ataukah di ranah pengembangan produk. Itu juga perlu diidentifikasi ya. Nah, ini memperjelas dari yang tadi ya. Jadi kalau ranahnya dianalisis, apa sih target yang ditelitinya? Jadi biasanya konsep-konsep konsep-konsep esensial di dalam kurikulum ya. Kalau ini karena saya menuliskannya dalam mapel IPA, tentu ini ada biologi, fisika, kimia ya. Tekniknya mengambil datanya seperti apa? Nah, ini teknik pengumpulan data yang dimaksud teknik ini atau contoh ini adalah teknik pengumpulan data. Bagaimana caranya mengumpulkan data? Bisa menggunakan instrumen tes diagnostik, two-tier multiple choice, certainty response index, dan sebagainya ya, atau melalui pemetaan konsep, pakai tool representasi, ada yang pernah menggunakan ini, ChemSense, kemudian ada yang melihatkan diagram. Kemudian kalau mendiagnosis pemecahan masalah, nah, tentu permasalahan terkait dengan bagaimana memecahkan masalah numerik, misalkan ya numerik itu soal-soal perhitungan kimia. Nah, ini bisa dengan teknik seperti ini. Diberikan tes uraian, kemudian dianalisis jawabannya, atau ada yang dengan menggunakan teknik thinking aloud atau interview klinis ya. Interview klinis itu diwawancara siswanya untuk pengumpulan data, diwawancara, kemudian ditelusuri mengapa mereka menjawab seperti ini ya, itu namanya interview klinis. Jadi betul-betul diperdalam jawaban-jawabannya tersebut ya. Nah, ini ranah seperti ini, targetnya apa, kemudian tekniknya ini merupakan berbagai alternatif yang pernah dilakukan ya. Jadi saya petakan ini berdasarkan analisis saya terhadap jurnal-jurnal yang ada atau hasil-hasil penelitian yang ada. Ternyata beberapa yang sudah pernah roadmap penelitiannya itu terkait seperti ini. Nah, bagaimana Anda sendiri? Apakah Anda mau masuk ke ranah yang mana? Tergantung nanti jurnal yang Anda kaji itu bicaranya tentang apa, ya. Karena yang sudah saya petakan tentu saja ini sudah banyak penelitiannya yang dilakukan oleh mahasiswa pendidikan kimia, kakak-kakak kelas Anda yang sekarang sudah jadi alumni, gitu ya.
Mungkin saja nanti Anda dari kajian jurnal mendapatkan teknik yang berbeda walaupun ranahnya sama, ranah analisis. Ya, targetnya beda, tekniknya berbeda. Itu bisa seperti itu. Jadi peta jalannya jangan ikut plek langsung di sini, tetapi coba apa yang bisa diinovasi dari teknik-teknik ini sehingga menghasilkan sebuah penelitian yang mempunyai aspek kebaruan, ya. Jadi kalau persis begini, misalkan ada yang sudah analisis miskonsepsi siswa dengan menggunakan two tier multiple choice pada konsep redox, sudah ada penelitiannya itu. Nah, kalau Anda ikut judul yang sama, maka Anda dikatakan tidak inovatif, ya. Jadi bisa saja analisisnya analisis miskonsepsi, tapi menggunakan teknik yang berbeda, seperti itu, ya. Atau two tier multiple choice-nya iya betul, tetapi dengan menggunakan konsep yang berbeda yang belum pernah diteliti dengan sebelumnya, ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, di ranah aplikasi ini bisa ini sebenarnya tidak tiga, ya. Ini contoh saja. Jadi intinya kalau di ranah aplikasi adalah bagaimana menerapkan model, ya, atau pendekatan atau meremediasi miskonsepsi, atau bisa menerapkan multiple representasi dalam pembelajaran. Jadi misalkan sebelumnya sudah ada penelitian yang mengembangkan produk multimedia yang berbasis pada multiple representasi atau media yang menggunakan ya ICT seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan. Ini kebanyakan biasanya seperti itu, ya. Jadi penelitian di prodi pendidikan kimia, kalau mahasiswa angkatan sekarang misalkan membuat sebuah media pembelajaran, maka nanti tahun berikutnya media yang sudah dibuat itu diterapkan oleh adik kelasnya. Jadi nanti Anda berada pada kakak kelasnya berada pada ranah pengembangan produk. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah aplikasi. Jadi ada kelanjutan dari penelitian yang sudah dilakukan. Bisa seperti itu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi pengembangan produk inovatif yang Anda lakukan kemudian nanti diselesaikan atau diuji coba, bukan diuji coba, diterapkan di sekolah itu oleh peneliti berikutnya. Nah, pengembangan produk inovatif ini yang dilakukan hanya sampai pada uji kelayakan saja, ya. Jadi uji validasi, kemudian uji kelayakan. Apa saja yang dikembangkan produk inovatif ini? Ya bisa berupa produk, model, ya. Model yaitu dengan menggunakan ICT atau tanpa ICT, bisa berupa alat peraga, multimedia, slide, video, dan sebagainya, ya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan semua permasalahan itu apa? Apa mau pakai penelitian kualitatif atau pendekatan kuantitatif atau apa? Ya tergantung nanti pada rumusan masalah dan atau tujuan penelitiannya. Jadi tujuan penelitian itu nanti akan sejajar dengan rumusan masalah. Hanya penulisan, format penulisannya saja. Kalau rumusan masalah pakai kalimat tanya, kalau tujuan penelitian menggunakan bukan kalimat tanya, ya, jadi kalimat pernyataan, ya. Jadi kalau rumusan masalah saya ulangi, berupa kalimat tanya atau berupa pertanyaan, tapi kalau tujuan penelitian berupa pernyataan. Nah, suatu penelitian itu berawal dari masalah dan berakhir dengan pemecahan masalah. Jadi tidak tepat kalau kita mengatakan, saya mau meneliti, judulnya apa ya? Sebetulnya bukan judul yang dicari, tetapi apa permasalahannya ya yang akan diselesaikan. Jadi saya mau mempermasalahkan apa gitu ya. Kalau judul itu muncul setelah masalah muncul. Jadi judul itu bahkan kalau dalam judul artikel di dalam kajian di dalam judul artikel yang sudah dipublish, itu judul artikel sengaja dibuat
dengan kalimat yang menarik. Menarik hanya berupa kata-kata kunci yang dicoba untuk menggambarkan apa yang diteliti. Tapi itu bukan permasalahan penelitian judulnya. Ya. Jadi nanti judul permasalahan penelitiannya itu ketika dia meneliti bukan didorong oleh judul penelitian, tetapi didorong oleh permasalahan penelitian yang akan diselesaikan. Nah, karena itu masalah penelitian ini harus dirumuskan secara baik agar memberikan kejelasan dalam memilih metode. Ya. Nah, ada fitur rumusan masalah. Jadi dia harus spesifik, ya, operasional, kemudian ya, maaf ya. Ini saya hide dulu. Oke. Jadi bentuk pertanyaannya itu dari rumusan fitur masalah itu harus spesifik, operasional, dan memberikan arah dan fokus pada pelaksanaan. Dan dia memuat kata-kata kunci yang merefleksikan fokus dan aspek atau variabel yang dikaji. Dan tentu bahasanya harus jelas dan mudah dimengerti orang lain, tidak pabelit, tidak pabaliut, gitu ya. Nah, ini contoh misalkan ya. Ini hanya contoh saja. Bukan berarti harus ditiru. Yang ditiru itu format pertanyaannya, bukan substansi pertanyaan. Coba lihat. Apakah terjadi peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada konsep titik-titik, misalkan konsep laju reaksi ya, setelah implementasi model pembelajaran. Nah, model pembelajaran apa? Misalkan model pembelajaran berbasis proyek. Misal. Jadi ada yang dimulai dengan kata apakah terjadi peningkatan. Kemudian yang ini, bagaimana pengembangan keterampilan berpikir kritis, bla 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 sampai sana ya. Jadi di dalam rumusan penelitian, coba rumusan masalah, ini ada kata kunci yang harus ada. Apakah nanti Anda mulai dengan pertanyaan itu kan bisa 5W 1H. What, why, who itu siapa? What, why, who, when, how, itu ya, where di mana? Loh, kalau penelitian bisa nggak? Who, siapakah? Nah, kalau penelitian pendidikan kimia tidak mungkin Anda menanyakan format penelitian. Siapakah? Nah, tidak. Karena kalau pertanyaannya dimulai dengan siapakah, itu sebetulnya mencari seseorang. Nanti kan jawabannya nama orang. Ya nggak mungkin di dalam penelitian pendidikan kimia. Ya, apalagi yang tadi ranah analisis. Kemudian where, di mana, di manakah? Oh, tidak juga. Apakah siapakah, di mana? Ini cocok untuk penelitian dengan jenis penelitian kalau dia penelitiannya misalkan tentang biografi, tentang etnografi, siapa yang mengalami miskonsepsi, tetapi dia menggunakan penelitian yang pure kualitatif. Tapi kalau penelitian di sini, di penelitian kimia, kita tidak mencari person, tidak mencari perorangan siapa, tidak. Tetapi kita menyelidikinya kehidupan satu kelas, bukan satu orang, seperti itu. Ya. Jadi kehidupan kelas. Sebetulnya penelitian pendidikan kimia itu nanti lebih diarahkan kepada classroom based research. Jadi penelitian yang basisnya kehidupan kelas. Oke. Karena itu nanti jangan cari di manakah ya di kelas pasti ya. Di manakah di laboratorium. Nah, jadi kita persempit sedikit dari metode penelitian yang begitu luas ya. Karena itu pertanyaan penelitian pendidikan kimia itu bisa apakah? Apakah terjadi? Tapi kalau pertanyaannya dimulai dengan apakah, maka nanti jawabannya ya atau tidak. Ya, terjadi peningkatan keterampilan berpikir kritis. Tidak terjadi peningkatan keterampilan berpikir kritis. Jadi jawabnya ini ingin membuktikan, betulkah terjadi peningkatan?
Kira-kira kalau dia membuktikan terjadi peningkatan, tidak terjadi peningkatan, itu hipotesisnya ya. Jadi kalau ini rumusan masalahnya, maka hipotesisnya bisa dirumuskan. Apakah terjadi peningkatan? Hipotesis itu jawaban sementara. Bisa saya jawab tidak terdapat atau tidak terjadi peningkatan. Nah, tidak terjadi peningkatan ataukah terjadi peningkatan. Nah, ini tentu harus dibuktikan. Kalau terjadi peningkatan, apa buktinya? Berarti peneliti harus mengumpulkan data-data untuk membuktikan hipotesisnya benar bahwa terjadi peningkatan. Bagaimana caranya? Ya berarti dia harus memilih metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat yang mana untuk menentukan atau membuktikan hipotesis. Untuk bukan membuktikan, untuk supaya hipotesis ini diterima atau ditolak. Jadi hipotesis itu bukan untuk dibuktikan, maaf ya. Hipotesis itu mau diterima atau ditolak. Hipotesis yang dinyatakan dengan kalimat tidak terjadi peningkatan itu disebut hipotesis nol. Tapi kalau hipotesis yang dinyatakan dengan kalimat terjadi peningkatan itu disebut hipotesis alternatif. Mungkin sudah pernah di pelajaran statistik ya tentang hipotesis. Jadi hipotesis nol itu adalah hipotesis yang dinyatakan dengan kalimat negatif, tidak terjadi. H0. Nah, H0 ini disebut juga hipotesis statistik. Tentu saja kita mengharapkan H0 itu ditolak. Ya, kalau Anda sudah melakukan model, mengimplementasikan model pembelajaran, kemudian ternyata tidak terjadi peningkatan, kan berarti penelitiannya dianggap tidak berhasil. Karena itu, hipotesis nol itu diharapkan ditolak. Bagaimana caranya sekarang menolak itu? Ya, oke. Nah, pada oke, sebentar ya.